Madura memiliki potensi alam yang luar biasa. Kabupaten Sampang merupakan salah satu kabupaten yang ada di dalamnya. Dengan potensi serumpun pertanian terpadu yang besar dan menjanjikan, yaitu pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan, serta potensi lainnya yang terus dikembangkan ke depannya, menjadikan kabupaten ini menjadi barometer tolak ukur kemajuan Madura. SMA kami terletak di dekat pasar Kecamatan Kedungdung yang menjadi salah satu barometer kemajuan Kabupaten Sampang, di mana masyarakatnya hidup dari wirausaha serumpun pertanian. Menjadikan sekolah kami ikut andil dalam mengembangkan dan menyiapkan generasi penerus bangsa. Setujukah Anda jika SMA kami membantu memperbaiki generasi mereka menjadi entrepreneur dan kader ketahanan pangan keluarga menuju Indonesia Emas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukardono Hidayat Soleh, berasal dari SMA N1 Kedungdung, Kabupaten Sampang. Mengikuti Gembita Awards bidang guru impresif tahun 2025 dengan judul Metode Pembelajaran PKWU yang kontekstual dan menyenangkan melalui Entrepreneurship Workshop. Saya memulai menapaki di SMA N1 Kedungdung ini pada tanggal 1 Agustus 2023. Saya melihat, mengamati, berdiskusi dengan guru-guru hebat di sini dan menyimpulkan bahwa siswa kami memiliki literasi yang rendah dan 80% lulusannya tidak melanjutkan kuliah, sehingga perlu disempurnakan dengan praktek keterampilan untuk menopang keilmuannya. Oleh karenanya, saya mengusulkan dibentuknya Entrepreneurship Workshop. Selamat saya ucapkan dengan terbentuknya Entrepreneurship Workshop atau kita kenal dengan IWW. Entrepreneurship Workshop merupakan suatu tempat untuk berkarya bagi semua mata pelajaran yang mengaitkan pelajaran dengan karya dan wirausaha, khususnya PKWU. Entrepreneurship Workshop mengusung konsep yang sederhana, yang kontekstual dan mendalam, di mana melalui LKPD, para siswa diminta mengeksplor permasalahan yang ada di lingkungan sekitar, baik di sekolah maupun di rumah. Lalu mencari solusinya yang dikaitkan dengan mata pelajaran PKWU dan menghasilkan cuan pada 4 bidang pengembangan PKWU, yaitu kerajinan, budidaya, pengolahan, dan rekayasa. Setelah merumuskan langkah, model, atau konsep dan tujuan EW sebagai seorang lapangan yang kurang menyukai yang sifatnya seremonial, saya memulai mengumpulkan literatur dan tulisan saya yang pernah saya aplikasikan di lapangan, yang pernah diajukan dan lolos seleksi serta mendapatkan dana hibah dari beberapa instansi. Dan beberapa aktivitas saya di lapangan seperti koordinator mitra dalam program Micing Fund Kedai Reka Kemendikbudristek 2022, juara 3 tingkat nasional dalam lomba vokasi KKSI 2022 dengan judul Pengolahan Ikan Beracun Ikan Fugu Zero Waste, pendamping program usaha agribisnis perdesaan, dan membantu mengantarkan saya menjadi lulusan terbaik pasca sarjana UPN Jatim. Pengurus Basnas pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, khususnya zakat produktif dalam memberdayakan UMKM. Ketua Bluegreen Lestari Indonesia, Bagaimana mengimplementasikan literatur, hasil tulisan, dan aplikasi yang pernah dilakukan di lapangan ke lingkungan sekolah kepada siswa melalui Entrepreneurship Workshop.
membentuk ruangan EW yang nyaman baik untuk praktek dan aktivitas pembelajaran, serta mengisinya dan bekerja sama dengan mapel lain, terutama yang berkaitan dengan prakarya dan kewirausahaan. Lebih semangat belajar PKWU atau memulai dengan menjadi wirausaha yang lebih semangat dan berani. Oke, caranya apa? Solusinya apa? Alasannya apa? Ini contoh yang punya kelompok 1. Semakin meningkatnya penjualan ikan air tawar seperti ikan lele, nila, tetapi hanya harga relatif masih tinggi karena ikan didapatkan pedagang hingga 5. Oke. Apa yang saya pelajari hari ini saya belajar bagaimana menemukan sendiri informasi terkait prakarya dan kewirausahaan, mengeksplor masalah dan mencari solusi yang memiliki nilai jual. Saya belajar mencari informasi, berdiskusi dengan teman, dan mencoba membuat ide yang berkaitan dengan bidang PKWU. Apa yang paling menarik atau menyenangkan dari pembelajaran ini? Senang. Yang paling menarik adalah ketika saya berhasil mengidentifikasi masalah dan mendiskusikannya bersama teman serta tepat menemukan solusinya. Saya merasa lebih percaya diri karena menemukan ide tersebut. Bukan hanya menerima dari guru, ternyata belajar PKWU membentuk peluang usaha itu menyenangkan. Praktikum ini berawal dari masalah kurangnya pengetahuan siswa terhadap dunia industri. Solusinya, kita menghadirkan Budi langsung ke sekolah dalam bentuk magang sehari. Para siswa belajar mulai proses packing sampai mengantar paket ke ekspedisi. Praktikum ini berawal dari hasil LKPD dengan permasalahan banyaknya minuman berbahaya, berbahan pengawet, pewarna, perasa kimia, sehingga menggugah siswa untuk membuat solusi bagaimana membuat minuman fungsional yang menyehatkan dan enak sebagai alternatif dengan bahan baku dari sekitar lingkungan. Solusi ini termasuk pada bidang pengembangan PKWU, bidang pengolahan. Asik nggak nih praktikumnya? Menyenangkan nggak? Menyenangkan nggak? Proses pengembangan pemasaran minuman dalam bentuk siap saji. Bagaimana praktikum hari ini? Asik Bapak dapat menambah pengetahuan saya. Saya membayangkan Pak, ini kan masih menggunakan mesin manual. Bagaimana jika menggunakan mesin yang otomatis di sebuah perusahaan yang besar? Sangat mengesankan Pak, saya belum pernah mendapatkan praktikum PKWU seperti ini waktu di SMP. Sangat menyenangkan. Praktikum ini berawal dari LKPD dengan permasalahan banyaknya limbah baik kulit ataupun buah afkir dari pedagang jus buah dan buah-buahan di pasar Kedungdung,
serta banyaknya lahan pekarangan sekolah maupun masyarakat yang menganggur. Solusinya adalah dengan memanfaatkan menjadi produk unggulan ekosistem Kita tunggu dan nantinya pada anak-anak Semanit budaya akan berkolaborasi, akan mengembangkan masuk pada pengolahan pengembangan limbah pada bidang untuk diolah menjadi teknologi ramah lingkungan, yaitu ekoenzim, dipaket dengan inovasi pengembangan pengembangan pisang, budidaya pisang yang akan kita lakukan. Praktikum ini berawal dari sebuah diskusi dengan Dinas Perikanan Kabupaten Sampang terkait permasalahan petambak udang, yaitu harga udang semakin rendah, harga pakan semakin tinggi, serta permasalahan pertumbuhan dan penyakit serta lingkungan. Solusinya adalah pembuatan aditif pakan dengan harapan pertumbuhan udang lebih cepat, udang lebih sehat, bebas penyakit, dan SR tinggi, sehingga biaya operasional berkurang. Tentunya akan membuat petambak lebih untung. Ternyata TKW itu asik ya Pak, seru tidak seperti DCP. Apakah mau praktikum lagi? Tepuk tangan. Praktikum ini dengan permasalahan adanya kewajiban mengikuti lomba fashion baju daur ulang yang rutin dilaksanakan. Kegiatan ini dalam mendukung pengembangan makanan dan minuman fungsional yang aman dan menyehatkan bagi keluarga Indonesia. Praktikum ini berawal dari permasalahan kekeringan yang setiap tahun terjadi di kecamatan kami, di mana sawah banyak yang nganggur dan tidak ditanami. Alhamdulillah saya melihat situasi dan kondisi yang ada di ruangan ini sangat pas dan cocok untuk pengembangan PKWU yang ada di Semanit 1 dulu. Mari kita terus berupaya untuk memperbaiki agar lebih sempurna, semata-mata kita untuk membangun mindset siswa agar bisa berwirausaha dengan baik. Saya sangat apresiasi yang luar biasa. Enak atau gimana Pak? Karena saya tidak menyangka kalau di Sekolah Semas Gelundung ini ada sebuah produk minuman yang dihasilkan dari tanaman-tanaman sekitar. Alhamdulillah. Ini yang sangat luar biasa dan rasanya sangat enak sekali. Iya. Terutama untuk kesegaran badan, karena memang diciptakan dari lingkungan kita, terutama tumbuhan-tumbuhan yang sepertinya tidak bermanfaat tapi dimanfaatkan. Terinspirasi dengan adanya lab TKW itu yang sudah berkolaborasi dengan mata pelajaran yang lain yang sudah disampaikan tadi, dari sejarah juga ada, dari Seni. asli seni juga ada. Nah, ini sebuah tempat untuk kolaborasi di berbagai bidang ilmu yang tujuannya semata-mata nanti untuk kemajuan siswa itu sendiri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan saya pertama kali waktu masuk di lab PKWU SMA Negeri 1 Kedungdung ini, betul-betul saya memberikan suatu inspirasi baru, karena yang saya pikir ternyata ini adalah suatu aset untuk SMA Negeri 1 Kedungdung memiliki lab yang berbeda dengan SMA yang lain. Dan alhamdulillah waktu pertama kali saya masuk dapat suguhan dan teman-teman dari anggota MKKS merasa tertarik dengan produk ini. Dan alhamdulillah ada sebagian teman-teman itu sampai memborong karena memang kebetulan minuman ini memiliki ciri khas menggunakan kearifan lokal, sehingga SMA Negeri 1 Kedungdung bisa memanfaatkan bahan-bahan di sekitar sekolah. Dan alhamdulillah lagi saya melihatnya di lab PKWU ini ternyata beda dengan sekolah yang lain, dan mudah-mudahan ini nanti akan menjadi inspirasi untuk sekolah-sekolah lain bisa mengembangkan seperti sekolah di SMA Negeri 1 Kedungdung ini. Lab kewirausahaan. Lab kewirausahaan sangat bermanfaat untuk aktualisasi teori pada mata pelajaran PKWU. Alasan utama didirikan lab kewirausahaan ini adalah untuk menjembatani kebutuhan peserta didik yang umumnya lebih tertarik dan aktif pada pelajaran kontekstual
yang berhubungan dengan praktek kehidupan sehari-hari. Mereka secara literasi kurang memang, sehingga perlu disempurnakan lewat aktualisasi dan praktek pelajaran kewirausahaan. Dengan lab ini, peserta didik menjadi lebih semangat dan merasa senang dengan pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Mapel prakarya dan kewirausahaan ini sebenarnya tidak tercantum sebagai mapel wajib di kelas 10 SMA, sehingga sekolah dan kurikulum menyiasati sebagai mapel muatan lokal. Ini untuk mewujudkan 8 profil lulusan, terutama terkait dengan sikap kritis dan kreatif peserta didik, serta merupakan manifestasi pembelajaran mendalam yang meliputi aspek mindful, meaningful, dan joyful learning. Selamat untuk guru mapel prakarya dan kewirausahaan yang telah memiliki lab kewirausahaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bisa kita lihat dari keaktifan anak. Jadi biasanya kalau tahun-tahun sebelumnya, sebelum ada lab kewirausahaan ini, anak-anak biasa belajar di kelas dan itu membosankan. Dan alhamdulillah setelah lab ini berdiri dan dipimpin oleh Pak Dodong, anak-anak antusias sekali. Bahkan pada saat gurunya Pak Dodong ini masuk ke kelas, anak-anak itu bertanya, "Pak, sekarang saya harus praktek apa? Mau ngerjain apa?" Alhamdulillah, ya, anak-anak berarti antusias terhadap pelajaran kewirausahaan ini. Juga anak-anak sudah ada pengembangan pola keterampilan-keterampilan diajar oleh Pak Dodong ini. Sering sekali anak-anak itu bertanya, ya Pak Dodong masuk kelas, "Pak, jangan di kelas saja, tetapi ke lab saja." Berarti gurunya ini berhasil memperkenalkan kegiatan laboratorium kewirausahaan kepada siswa-siswa kita. Dan alhamdulillah banyak siswa dari kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 sudah ada memproduksi beberapa karya-karyanya. Dan alhamdulillah setiap ada kegiatan KBM ini, kegiatan kewirausahaan ini, anak-anak antusias dan bahkan sering sekali anak-anak itu menawarkan diri, "Pak, lebih baik kita belajar di lab saja." Jadi artinya Pak Dodong yang memimpin lab kewirausahaan ini berhasil membawa anak-anak sesuai dengan minatnya. Berarti Pak Dodong ini berhasil membawa anak-anak sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan tujuan diadakan laboratorium kewirausahaan ini. Secara cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana rasanya? Enak, bagus. Sering-sering praktek kayak gini ya, Mbak. Oke. Sekarang aja ya? Sekarang kalau praktikum mau buat apa? Kita yang buat yang alami ya, yang sekarang kita jelek, sudah disiapkan semuanya. Urusan sertifikat halal, NIB, PIRT, dan kartu pajak, serta langkah ke-8 mempelajari bentuk jenis legalitas usaha seperti UD, CV, dan PT. Mimpi terakhir kami, bagaimana menjadikan model entrepreneurship workshop ini ke dalam lingkungan yang lebih luas, dalam bentuk wisata kampung hulu hilir pertanian terpadu.